Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para ibu, para bapak tetap pun waleh, pun bosen, pun apalagi kapok, selalu berdoa pada Gusti Allah ya, dengan suratul Fatihah ini ya, karena bagaimanapun semua ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu afdhalud doa ya, doa dengan membaca suratul Fatihah. Khususnya kita ini masalah kesehatan, masalah keselamatan, masalah kesolehan anak putu kita ya. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Amma ba'. Alhamdulillah para ibu, para bapak ya, sekarang kita sudah minggu-minggu terakhir. Minggu depan sudah, Selasa depan insya Allah sudah puasa nggih. Makanya mohon kita saling memberi maaf sekarang ini ya. Jangan minggu ini sempatkan untuk memberi maaf kepada siapapun ya. Lebih-lebih kepada orang yang pernah menyakiti. Wah, ini paling berat ya. Memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti. Ya saya memaafkan tapi masih ingat. Nah ya kayak ada tak ini paling berat. Makanya monggo supaya memasuki bulan Ramadan itu betul-betul dalam kondisi yang sempurna ya. Ya, supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Supaya minggu depan gak minum, nah sekarang diminum dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita termasuk man fariha biduhuli Ramadan, kan itu ya. Man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang bunga dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah Gusti Allah kan memberi maaf itu penting ya, dan bukan holang ya. Bahasa Jawa itu kan ada istilah megengan ya, masih ada Bu tradisi megengan ya. Bagi-bagi kotak, nasi kotak ya. Sekarang kan diganti nasi kotak megengan ya. Ya, kalau dulu kan pakai megengan ya. Kalau tenggen kula tasi ini Bu, tasi ini saya hari Senin kemarin sudah dapat dua kotak nasi megengan. Ya, alhamdulillah kita semua tahun ini rupa-rupanya pemerintah sudah membolehkan kembali kan, dengan adanya pandemi tahun yang lalu. Tahun sekarang sudah ada 11 poin ya dari edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 2021. Jadi Menteri Agama sudah membuat edaran ya, bisa di-download. Sekarang kan zaman download ya. Edaran nomor 3 tahun 2021 tentang protokol tata cara kita melaksanakan kegiatan sholat taraweh, kegiatan nuzulul Quran, boleh kegiatan buka bersama, boleh Bu, sudah boleh bukber itu. Ya, jadi ibu-ibu, wah ini mau balas dendam tahun yang lalu, bukbernya di mana? Prima Rasa. Bukbernya di mana? Di IBC umumnya, ikan bakar Cianjur, atau di rumah makan Tempo dulu, atau di Mang Engking. Kan sudah banyak itu makanan yang khas Sunda di Jawa Timur itu.
Mangking. Mangking itu bisa di mana, di Tretes, bisa di Juanda. Yang lebih bagus lagi di Tretes, itu tempatnya nyaman itu Bu. Ya, Mangking atau Dewi Sri, monggo ya. Nah tapi sebaiknya yang sederhana di rumah saja ya. Untuk pesta-pesta ke sana lebih baik disodakohkan. Ya. Toh ujung-ujungnya hanya memberi kepuasan sak jengkal, nggih. Ya, tidak lebih dari sak jengkal kepuasan kita ini Bu. Ya kebetulan saya kadang-kadang ada yang ngejak, makanya tahu makan di mana. Ya tapi yaitu orang dijak itu kan enak, tidak perlu bayar dewe. Kita minggu kemarin kita sudah memberikan gambar. Ini masih tetap Bani Israil nggih. Bahkan setelah ayat ini juga masalah penyembelihan sapinya. Summa tawalaitum, kan kemarin itu ya, mi bani zalika falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Ini ingat-ingat ayat ini Bu nggih. Kalau dan ikit ini jangan dianggap kan itu untuk orang Yahudi, tidak. Ayat ini juga untuk kita. Ya, cuma kalau kalian ini berpaling kan itu dari min zabadi zalik, dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dan melaksanakan amal soleh kan itu. Karena apa? Karena kita sudah bersyahadat. Misak itu ada yang mengartikan bukti nyoto. Orang sudah berjanji di hadapan Allah itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu di ilmu saya itu, dan kita ucapkan setiap sholat kan, ya di tasyahud itu kan mesti. Jadi kita nih bersyahadat tiap hari, satu hari minimal 5 kali minimal ya, karena 5 kali sholat. Kenapa? Karena tasyahud itu wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Summa min ba'di zalika ay misak, yaitu sudah melakukan perjanjian di hadapan Allah ya. Nah, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum, seandainya kamu tidak mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah, sungguh kita ini, kalian semua termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang rusak, orang-orang yang tuno. Nah ini ingat-ingat, jadi kita ini bisa berbuat baik, bisa berbuat ibadah itu karena ada fadl dan rahmat Allah. Di samping yaitu sekalipun, nah ini bedanya manusia zaman dulu dengan kita sekarang, sekalipun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, karena fadl dan rahmat Allah tetap masih diberi hak hidup. Ya, kalau orang berbuat dosa itu kan sama dengan ngerampok anugerah Gusti Allah. Kalau panjenengan kan sudah nyicil bayar utang nang Gusti Allah. Salat itu menurut ulama-ulama tasawuf itu kan bagian dari nyicil ngutang nang Gusti Allah. Nyicil gara-gara ngirup oksigene, nyicil gara-gara memanfaatkan air tanahnya. Nah itu. Dan insya Allah di Tribun Sari kan air tanahnya masih bagus ya. Bukan air tanah itu air yang langsung disedot dari tanah. Yang Bapak sudah PDAM semua ya. Nah, karena sudah penuh penduduknya Kebun Sari ini sekarang, saya tadi malam tuh jalan-jalan ke dekat kuburan. Ingat saya dekat kuburan dulu itu masih tanah kosong. Ingat saya. Alhamdulillah. Tapi sekarang jadi rumah-rumah mewah ya. Di belakang kuburan itu ya. Kalau dulu kuburan itu dianggap angker, sekarang dianggap sahabat. Nah, orang. Maka kita syukuri nggih fadl dan rahmat Gusti Allah itu. Ramai saniki nggih di dekat sana itu. Dulu waktu saya tahun 90 di Kebun Sari itu saja ini ono sing nawari murah di dekat kuburan niku. Mas saja di Kebun Sari. Nah, tapi sekarang sudah
ratus puluhan juta ini. Lakuntu minal khosirin, maka rahmat dan Gusti Allah. Kalau kita rajin sholat itu sama, makanya sholat itu harus banyak ya supaya itu jangan hanya sholat fardu saja, sholat sunnah juga mau. Nah sekarang kita teruskan ya. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fisab faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Walaqad, nah ini ada qad, ada la lagi. Nah, dalam Al-Qur'an itu perlu panjenengan perhatikan, la itu artinya sungguh. Qad masuk pada fi'il madi juga artinya sungguh. Jadi artinya ini sungguh. Wah itu. Bahkan di sini ditambahi lagi lamu qasam. Yang la-nya itu diartikan lam qasam. Lam qasam itu lam yang berfungsi untuk sumpah. Sungguh, sumpah, bukan sumprit bu, sumpah, sungguh. Panjenengan kan sumpahnya sumprit. Wallahi, billahi, tawahi pun gampang panjenengan sumpah. Sebab sumpah itu wonten kaparote, sumpah palsu, apalagi kalau sumpah palsu. Yaitu ada hukumannya dengan bayar kifarat dan dengan puasa atau dengan puasa. Walaupun ya bahkan ya itu apalagi sekarang ini seandainya saya gantung di Monas kadang-kadang walaqad lan sungguh ya yakin yakti sungguh temen ya alimtum wis weruh sira kabeh alima ya'lamu ya arafa ya'rifu ya ai arabtum tegese wis weruh sira kabeh ya. Makanya ada orang alim itu orang yang ngerti. Arif ya orang. Nah, kalau arif itu bisa mengerti juga bijak ya. Apa bedanya orang ngerti yang bijak dengan hanya ngerti saja? Kalau orang yang ngerti dan bijak itu bisa dengan ilmunya itu menahan laju emosinya. Tapi kalau hanya ngerti saja, pinter saja, belum tentu bisa membendung laju emosi. Sebab ilmu dengan emosi itu kadang-kadang jalannya sendiri-sendiri. Pinter tapi emosional. Wah, itu sudah hebat itu, iso ngerusak. Makanya ono pinter keblinger nggih ono pinter keblinger apalagi menteri ya minteri agama ya minteri jangan sampai menjadi minteri alimtum tegese arabtum tegese wis padha weruh sira kabeh weruh apa yang diketahui aladina tadau mengetahui orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat dosa. Kan kamu tahu orang-orang yang melampaui batas. Ayatazawazu tegese wong-wong kang ngelampaui batas. Tazawazu melampaui al-hada batas. Mengapa istilah syariat sering diartikan had bata? Karena orang berada di dalam jalan syariat itu sebetulnya orang yang sudah ada di jalan yang sudah jelas kemana arahnya. Kita kan sudah jelas kemana arahnya. Makanya saya sering goyoni. Jadi sajane kalian milih Islam tuh keliru. Karena apa? Islam itu kan hidupnya sudah dibatasi. Milih menjadi orang Islam itu milih hidup yang sudah ada batas-batasnya. Namanya abot jadi wong Islam itu. Kalau dilihat dari situ. Karena apa? Karena watak kita ini kan ingin bebas. Ya, watak kita ingin bebas, sementara agama membatasi. Tapi batas yang dibuat oleh agama itu batas yang membahagiakan sebetulnya. Batas yang membuat kita ini hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Dan semua batas itu apa?
bentuknya larangan. Jadi semua larangan Gusti Allah kan merugikan. Ya. Kalau haram itu tingkat merugikannya itu luar biasa, sangat merugikan. Kalau makruh itu merugikannya itu di bawahnya haram kan itu. Merugikan makruh itu. Jangan dianggap makruh tidak merugikan, ya. Maka ya kemudian mubah, ya kan? Setelah mubah sunnah. Setelah sunnah wajib kan itu, kalau itu dan itu. Nah, itu enak. Kita ini sudah enak saja nih. Jalanmu itu sudah ada namanya sirotol mustaqim. Ada namanya hidayah. Wujudnya apa? Ketentuan. Nah, ketentuan ini memang bertentangan dengan karpe nafsu kan itu. Mosok ingin berbuat hubungan biologis harus nikah, ya kan? Dan harus tetap satu pasangan. Kalau tidak nikah kan bisa ganti-ganti pasangan. Kalau bukan Islam, ya kan, bisa ganti siapa saja. Minuman, ono teh enak, golek sih nggak enak, namanya whisky, jenewer. Ya, bahkan tua, wong sudah tahu minumannya gak enak diminum, kok panggah diminum. Padahal sudah ada minuman yang enak. Seperti kemarin kan minggu yang lalu Bani Israel ketika sudah diberi minuman enak, makanan enak, cik nawar. Padahal katanya atabdiluna kan, kenapa kamu jaluk ganti wis dikai enak tambah golek sing liyane gak enak. Memang karepe manusa ya itu. Nah, ini Gusti Allah jelasno karakter Bani Israel itu menunjukkan karakternya watek nafsu manusia. Cuman hebatnya Bani Israel itu bisa memanip nafsu jadi finansial, bisa memanip nafsu menjadi bisnis transnasional. Coba kalau panjenengan tidak dibantu oleh orang Yahudi untuk membangun sistem perfilman, ya kan, membangun sistem bisnis kemaksiatan, itu kan hebat. Termasuk bisnis perbankan. Saya kan kebetulan sering diskusi dengan kepala BI cabang Jawa Timur ya, yang gedung Pahlawan itu kan. Dia waktu kuliah di Amerika, dia sadar bahwa memang yang mendesain pinjam meminjam ada ribanya yang cukup hebat itu ya orang-orang Yahudi. Memanage nafsu menjadi menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan finansial. Nah, kalau kita ini yang jangan nafsu, yang dimanage nurani, ya kan? Nurani dimanage sehingga menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maunya kan seperti itu. Jadi jangan sampai melampaui batas. Kamu kan sudah tahu orang-orang yang melampaui batas dari siapa? Dari kelompok mana? Orang-orang yang iktadau itu mingkum tegese saking golongan kamu kabeh. Jadi ada sebagian dari orang-orang Yahudi itu yang pekerjaannya selalu melampaui batas. Ya, memanage nafsu yang menjadi finansial itu contohnya yaitu kayak siapa yang punya Facebook itu. Yang punya itu kan bagaimana bisa meminit kerentek manusia supaya ada di hadapan mata, maka muncullah teknologi digital, iya kan? Ya. Kan panjenengan dengan teknologi digital go HP itu kan sama dengan kerentek bisa dilayani, apalagi dengan namanya Gojek, GoFood, ya kan? Google, YouTube, Facebook, ingin melihat apa saja, model apa saja, artis jenis apa saja, kelakuan manusia model apa saja. Nah itu. Berarti dunia ini sudah cedek kiamat Pak, atas Nah, apa yang dilakukan oleh mereka
dengan melampaui batas itu pisabti, yaitu pada hari Sabat. Nah, ada yang mengatakan hari Sabat hari Sabtu, tapi ada juga yang membuat Sabat itu satu istilah hari yang khusus digunakan untuk beribadah bersamanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kan, Sabat. Nah, itu kita hari Jumat. Nah, ketika hari Sabat itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas itu? Bisoidis samaki, yaitu dengan nyuluh iwak. Bapak-bapak kan ngertos sih nyuluh iwak nggih? Apa golek iwak itu Bu? Nang kali dulu di sawah-sawah tahun 70-an yang namanya wader, ya kan? Kemudian jeler, tahu jeler Pak ya? Ya. Kemudian lele itu, kutu itu banyak Bu tahun 70-an itu. Nah, setelah ada upaya untuk revolusi pangan dengan dengan kita mengolah pertanian dengan pupuk-pupuk sintetik, ya, pupuk-pupuk pabrik dan adanya pestisida. Nah, ikan-ikan di sawah itu habis tahun 90-an. Jadi anak-anak kita yang hidup tahun 90-an itu gak pernah nyuluh iwak nang sawah. Nggih, gak tahu nyuluh iwak nang dulu napunten Bu nggih. Sien niki di tempat ini tahun 80-an itu kan banyak ada balongannya ini yang kita buat masjid itu, apa kayak semacam rowo kan ya. Kalau habis hujan deras biasanya banyak ikan sepat cilik-cilik. Nah, saya pernah menangi juga liwetan gawa ikan sepat sing cilik-cilik tahun 88 sama anak-anak pondok ini dan kangkung. Jadi ya, dulu di sawah-sawah yang itu antara Jambanga ini, antara Kebonsari dengan Jawa Pos itu kan sawah dulu, sekarang jadi perumahan. Ya, itu punya cerita-cerita ini saya waktu di Kebonsari itu. Begitu juga yang daerah Masjid Al Akbar itu. Ya, makanya yang ingat tuh kalau sudah iling sawah itu Pasapi'i. Ada namanya Pasapi'i ya. Siapa yang pernah dengar Pasapi'i? Nah, Pasapi'i ini pernah kita ajak nyoba. Dulu masjid itu saking kepingin punya uang, yayasan itu ada orang yang membolehkan sawahnya itu digarap. Ya anak-anak santri, tapi kacanya nggak begitu bakat walaupun waktu panen dipangan manu ya. Oh berarti masjid ini gak oleh inilah. Wah itu sudah. Nah yang itu namanya Pasapi'i yang ikut itu membantu. Dan saya juga ke sawah dulu itu Bu. Jadi jangan dikira saya tidak bisa macul, bisa dulu. Ruslan, ya alhamdulillah anak-anak yang dulu ikut ke sawah itu sekarang sudah sukses-sukses. Kayak Ruslan sekarang sudah jadi orang di Kalimantan kan, jadi dan suami istri sudah PNS dan sudah sugih sehingga kuliah S3 di Surabaya itu naik pesawat Bu. Itu alumni alumni Pondok Darul Hikmah itu naik pesawat tiap minggu itu. Gusti Allah ya alhamdulillah. Terus apalagi yang di Kediri yang di Nganjuk itu, nah, sekarang jadi wakil kepala sekolah SMA Kertosono itu. Jadi saking kepinginnya yayasan dulu punya duit. Nah sawah ada 3 hektaran itu Bu, gak sedikit modalnya. Tapi akhirnya waktu panen dipangan manuk Bu. Tetapi ya itu waktu itu masih banyak itu namanya ikan deleg gabus ikan kutu ya Bu ya, ikan kutu ya, bisa disamaki dengan nyuluh iwak ya. Padahal waqad nahainahum, padahal Gusti Allah di sini ingsunnya Gusti Allah sudah ngelarang ojo sampai awakmu pada hari itu keluar rumah. Nah, siapa yang
ahli nyuluh iwa itu yaitu wahum utawi si aladina tadau, orang-orang yang melampaui batas, iku ahlul ailata tegese wong-wong sing seneng mangan enak-enak. Bahkan kalau yang dalam istilah lain ahlul ahilah itu orang-orang yang ahli pesta. Nah, itu makanya orang Yahudi itu hebat-hebat. Ada namanya, ngapunten Bu nggih, ngapunten ini saya tidak berbicara porno. Pernah dengar nggak bapak-bapak majalah Playboy? Iya. Nah, nggih pernah. Wah, ibu-ibu berarti pernah, hebat ibu-ibu dari bapak-bapaknya. Majalah Playboy itu ya di pendirinya itu coba siapa Bu? Udah meninggal kan, udah mati. Majalah itu dia senengane itu pesta ngumpulno bintang-bintang film, artis-artis, model-model. Makanya ini kalau TV jenengan membuka channelnya mancanegara itu kan ada saluran TV yang khusus untuk memperagakan model-model, Pak nggih. Ya, Ustadz ini belarak nopo mawon tahu ditongto ya gak gitu. Saya jangan sampai terbujui. Nah, ya, supaya kita ini ngerti yang tidak dibujui. Seperti YouTube itu hati-hati gitu. Sekarang ini YouTube kanal-kanalnya di kita ini memang luar biasa, bebas. Saya kadang-kadang kita malu. Ya, negara kita mayoritas muslim, tetapi portal-portal yang terkait dengan kebebasan informasi terlalu di loss. Ya, tidak ada portal ininya, tidak ada portal pengamannya. Ya. Nah, kita masih kalah dengan dengan Singapura, kalah apalagi dengan Cina. Di mana Cina itu makanya generasinya produktif Cina itu. Karena apa? Karena kanal-kanal internetnya ada portalnya. Ya. Cina itu bisa memproduk HP model apa saja, tetapi masyarakat Cina di negaranya itu yang boleh itu hanya SMS-an dan tilpunan. Kalau kita tidak, mulai anak usia 4 tahun sampai kakek-kakek nenek-nenek, ya kan? Pegangannya HP yang Android, ya kan, atau yang iPhone yang rodo ini, di mana isinya kontennya tuh model apa saja ada, artis jenis apa saja ada. Ya, nah itu yang oleh karena itu lewat pengajian ini mudah-mudahan bapak-bapak itu arif ya dalam mensikapi kebebasan medsos di kita yang ya itu jadi. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Dan itu memang tidak sengaja, memang disengaja, by design, bukan by incident, memang by design ya. Mengapa terjadi by design seperti itu? Karena orang-orang di luar kita melihat kita ini harus menjadi bangsa yang hancur ekonominya, hancur generasinya. Karena apa? Karena Indonesia itu pusat segalanya, yaitu generasinya harus dirusak karena generasi kita cerdas-cerdas sebetulnya itu. Alhamdulillah saya punya anak 5. Setelah dites psikologi, IQ-nya itu rata-rata di atas 130. Kan kategorinya sudah, berarti anak-anak Indonesia itu saya bisa membayangkan berarti rata-rata anak Indonesia itu kan kategorinya cerdas sebetulnya. Wong anak 5 ya kalau hanya 1 ternyata 5 Bu ya, kan bisa gitu. Nah saya 5 Bu ya, bukan 1, 5 ya. Cukup 1 saja. Karena dengan 1 saja saya sudah senang, tidak perlu senang kawin. Ya, karena dengan kawin istri 1 saya sudah cukup senang. Insya Allah saya tidak termasuk orang yang senang kawin. Ya. Jadi orang Yahudi luar biasa itu mendesain hal-hal seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau orang tuanya tidak bisa mengendalikan, orang tuanya tidak antisipasi, yaitu wong ibunya masak karo pegang HP sekarang ini.
Ayo, siapa yang tidak ini? Ya Bu, ya antara WA-an dengan masa kadang-kadang gosong masa WA-nya kan. Nah itu, ya memang sengaja didesain seperti itu, ya oleh karena itu di kita ini harus waspada. By desainnya tuh melalui tiga pintu. Pertama digital, ya, yang kedua narkoba. Ya, maka jangan dikira narkoba itu sesuatu yang tidak by design ke negara kita itu. Nah, yang ketiga lewat kebejatan moral, ya, terutama seperti korupsi. Kenapa merajalela? Ya, karena memang by design, ya, dengan adanya partai politik yang banyak itu. Ya kan. Dengan multi partai itu sebetulnya bagian dari merusak tatanan sistem kekuasaan negara. Jangan dikira, ya itu. Makanya di negara-negara yang bisa mengendalikan sistem kekuasaan negaranya partai gak banyak-banyak. Kayak Amerika itu kan hanya 2 toh, Demokrat dan Republik. Nah, di kita sekarang punya 13 partai. Bayangkan. Jadi jangan dikira dengan banyak partai itu tidak by design untuk merusak moralnya para pejabat. Bayangkan bagaimana tidak rusak wong semuanya menggunakan pendekatan transaksional kan itu. Nah, itu. Dan ini bagian daripada desain juga untuk merusak. Makanya ada buku yang baru diterjemahkan Negara Gagal, ya itu. Karena itu hati-hati. Nah ini kenapa saya agak melebar ke sana, karena aladina ta'dahu itu melampaui batas di kita ini sudah keterlaluan. Fakulna maka ngucap sapa ingsun Gusti Allah lahu maring wong-wong sing aladina ta'dahu mengucapkan apa Gusti Allah istilahnya mengutuk. Kulna di sini kulna yang indikasinya tuh mengutuk, ya. Mengutuk orang-orang yang melampaui batas dengan apa? Kunu kirodatan khosiin, kunu dadio sira kabeh he wong-wong sing aladina tadau kirodatan jadi apa? Pedes, ya. Khosiin yang hino, ya. Pedes. Ya paling tidak mentalnya kayak pedes, ya. Gak duwe isin, ya kan? Dur gak duwe wareg, ya. Ya kan? Kalau tidak pedes wujudnya kayak pedes, mentalnya kayak pedes. Ya, coba jenengan kalau lihat pedes kan gak duwe isin itu kan, ya. Ya itu. Ya sekali-sekali monggo bareng-bareng jalan-jalan untuk menyamakan potongan kita ke kebun binatang. Kan sekarang sudah dibuka lagi kebun binatangnya. Ya. Atau ke Sarangan, ada ibu dari Magetan. Ya. Atau ke Cuban Rondo, ya, yang dekat. Ya. Sarangan itu pedes itu kuatah ternyata. Jadi luar biasa. Nggih, leres Bu. Kathah di Sarangan. Ya, atau ke Bali. Ke Bali itu kalau ya biar rada mewah sedikit ke Bali. Ya biar tahu bagaimana watek watuhenge pedes. Ya, aku podo karo awakmu atau awakmu podo karo aku. Pakulna mongko ngucap sapa ingsun Gusti Allah lahum maring wong-wong sing aladina tadau kunu dadi sira kabeh kirodatan pedes khosiin kang ino. Ada lagi mengartikan khosiin di sini mubadina, yaitu pedes yang bercerai-berai, ya kan. Pakanu mongko ono dadi pedes kabeh, ya, si aladina tadau itu, tetapi di sini karena pedes kutukan, ya, wahalakulan podo hancur, podo rusak, podo mati pada salah satu ayamin setelah 3 hari. Nah, tetapi ada juga
ya orang Yahudi juga itu, Charles Darwin itu yang membuat teori evolusi di mana manusia itu merupakan tindak lanjut dari primata. Primata itu ternyata pedes. Gak enak karena apa? Karena ya memang ilmuwan itu ya gak bisa disalahkan pendapatnya. Walaupun UGM pernah menseminarkan apa betul manusia itu merupakan tindak lanjut dari teori evolusi ya. Zaman Profesor Teguh Yakub, ahli antropologi budaya dari UGM, dan saya kebetulan hasil seminarnya dan punya bukunya itu. Memang dilihat dari sisi perubahan ya postur, apalagi dari sisi kelekuan otaknya ya, Cepedes kan cerdas ya. Sehingga pohon model apa saja kan jatuh nggak pernah patah pohon itu ya. Nah kalau kita salah pegang saja, seperti saya punya pengalaman tahun 2015, salah pegang aja bisa jatuh. Kalau pedes kok enggak ya? Kalau enggak hebat ya. Makanya jangan disepelekan perpedesan ini. Nah, paja'alna, jadi atau paja'alna maqota dia akan sapa ingsun Gusti Allah maring siksa, yaitu aitil kal ukubah, nakalan sebagai ibrotan, sebagai pepeling ya, untuk orang-orang yang melakukan banyak kesalahan. Jadi makanya ngapunten Bu nggih, kita ini berupaya semua orang itu tidak pernah tidak berbuat salah, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk membersihkan dari kesalahan, yaitu taubat. Nah itu tetap, makanya jangan jadi katanya semua orang mesti punya masa lalu, ya kan? Apa terusannya Bu? Tetapi selalu berharap bagaimana masa depan. Nah kalau kita terbebani oleh cerita masa lalu, maka membuat hidup ini frustasi. Tapi kalau kita selalu husnudon dan selalu menatap masa depan yang lebih cerah, insya Allah kita selalu positif. Makanya ada istilah positive thinking. Wah, gayanya aneh-aneh anak sekarang ya, pinter-pinter. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Nakalan untuk kapan? Untuk ketika kamu hidup saat ini atau masa yang akan datang. Wa mau'idotan lil muttaqin. Nakalan itu ibrohnya itu untuk orang yang berbuat dosa agar dia bisa taubat. Wa mau'idotan sebagai pepeling, pitutur, sebagai i'tibar, sebagai petunjuk ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini ya, garis bawah Ibu. Jadi Gusti Allah menjelaskan orang Yahudi kelakuannya seperti itu, wataknya seperti itu. Tetapi harus ingat, orang Yahudi itu bisa mendesain, saya kata tadi, mendesain nafsu menjadi kekuasaan dunia ya. Dan bisa mendesain kehidupan menjadi yang tidak baik seolah-olah menjadi istimewa. Nah, itu. Makanya ketika muncul istilah teori konspirasi, mesti sandarannya itu kepada kelompok-kelompok orang-orang turunan Yahudi yang hebat. Hanya ada yang mengatakan apakah ini by design atau memang merupakan, ya kita jangan terlalu suudon ya, memang terima sajalah bahwa ini memang karena kelengahan kita. Karena apa? Karena doharol fasadu fil bari wal mesti bima kasabat aidina. Assalamualaikum di samping kita juga prokes diperketat, kemudian kita juga
ikhtiar dengan adanya vaksinasi, tapi jangan lupa, jangan-jangan ini juga karena rijsam minasama. Kan ayat sebelumnya kita sudah dikenalkan namanya rijsan, ya kan? Apa Gusti Allah menurunkan bolo bencana. Seperti tempo hari di NTT ini beberapa minggu yang lalu ya, banjir bandang seperti itu ya, luar biasa kan ya sekarang itu di beberapa daerah. Makanya kita doa itu ya minal bala wal waba awal amrod wa taun wasailil ma'i, dan adanya banjir bandang, wadami, dan pertumpahan darah. Karena memang di musim koyong ini itu kan tetap seperti pasukan Arab Saudi membombardir Yaman, negara miskin, yaitu ya masih tetap berjalan. Israel dengan Palestina yang sampai sekarang ya juga galeren-leren kan. Banyak hal-halnya. Mudah-mudahan di kita ini jangan sampai terjadi namanya konflik horizontal antar warga negara. Tetapi kalau memang tidak bisa mengendalikan ulahnya para politisi, ya bisa jadi hasutan untuk konflik horizontal itu sudah mulai ada. Tapi mudah-mudahan ojo sampainya. Wa mau'idatna itu terus yang lebih penting lagi ibu-ibu dan bapak-bapak ya, wa mau'idatal muttaqin, ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Gusti Allah menjelaskan watak, waktu, wahing dan karakternya orang-orang Yahudi itu, kita bisa ngelus dodo gitu ya. Kita ini kira-kira, makanya di sini ditafsiri mau'idatan lil muttaqin, wa mau'idatan jadi pitutur, jadi pepeling lil muttaqin kedua wong bertakwa. Wong ketakwa itu selalu diartikan kong wong wedi maring sopo Allah, maring Gusti Allah. Wa khussa, lah ini ditafsir wa khussa bidzikri li anahum muntafiuna biha bi khilafi ghairihim. Gusti Allah menjelaskan nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin itu menurut ditafsiri untuk apa? Untuk al-muntafiuna, untuk agar kita ini bisa ngalam manfaat, bisa memberikan bahasa yang lebih kerennya bisa dijadikan refleksi. Wah, kan zaman sekarang ini kan keren-keren, merefleksikan diri, ngangen-ngangen. Bahasa yang lebih keren lagi namanya tafakur. Nah, kan ada istilah tafakur, tadabur kan itu ya. Jadi ini diharapkan dengan Gusti Allah njelentrehno dengan seperti itu dalam rangka al-muntafiuna biha, supaya apa? Bi khilafi ghairihim, supaya kita bisa mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang sebaliknya. Kalau orang Yahudi tawalaitum, kita jangan sampai mengikuti perbuatan-perbuatan, contohnya dilarang begini, ya ikuti saja, jangan dilarang terus dilanggar. Nah, buktinya orang Yahudi melanggar, nyatane kirodatan khosiin. Itu bukti kalau kita melanggar insya Allah jadi pedes. Karena udzubillah min zalik. Al-Fatihah. A'udzubillah min syaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.